Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ini. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan em, kabar terbaru dari Fabrizio Romano. Ada tentang Tottenham Hotspur, lalu Dusan Vlahovic dan juga Frankie de Jong yang menurut gue bisa jadi ada kaitannya atau akan ada kaitannya juga dengan Manchester United, dengan situasi Manchester United terutama di bursa transfer musim panas nanti. Dari Tottenham Hotspur situasinya diberikan update kalau situasi atau kabar mengenai Julian Nagelsmann yang akan menangani Tottenham Hotspur ini masih belum jelas, masih nggak jelas. Karena ada perbedaan pandangan ya antara klub dan juga Julian Nagelsmann. Di mana Julian Nagelsmann ini ingin ketika dia masuk ke Tottenham Hotspur ini bersamaan dengan direktur teknik ataupun juga sporting director yang diingini oleh dia. Tujuannya tentu saja dia berharap bisa bekerja sama dengan baik dengan sporting director ataupun juga technical director tersebut. Sementara Tottenham Hotspur melihatnya justru atau strateginya berbeda ya, visinya berbeda, caranya berbeda. Mereka ingin menunjuk dulu sporting director ataupun technical director atau football director, apapun itu namanya, baru setelahnya menunjuk manajer atau pelatih. Ini menurut gua menunjukkan ya bahwa di klub sepak bola manajer itu tidak bisa atau sangat jarang sekali atau bahkan ya sebagian besar manajer itu tidak bisa jalan sendiri. Dia ini atau mereka ini juga butuh orang yang bisa menunjang pekerjaannya. Dalam hal ini technical director, sporting director ataupun juga football director. Ini sering sekali, sudah beberapa kali bahkan gue bikin kontennya secara khusus mengenai hal ini kaitannya dengan tugas Erik ten Hag di Manchester United. Sekarang ini menurut gue sepak bola yang sudah semakin complicated, sudah semakin rumit, sehingga pendelegasian tugas ya dari manajer terkait dengan para pemain, transfer, perpanjangan kontrak, menjual pemain, mengatur strategi, mengatur latihan, melihat tim akademi, memantau klub secara keseluruhan, ini sangat penting dan sudah semakin detail. Oleh karena itu, untuk mencakup supaya tetap kesemuanya ya, tujuannya adalah supaya performa dari tim itu tetap bagus, maka ya dibutuhkan elemen-elemen ataupun juga posisi-posisi yang saling menunjang satu dan yang lainnya. Di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag kerjasama dengan Mark Overmars dan juga didukung oleh Edwin van der Sar ini berlangsung sangat mulus, sangat baik, sehingga ya bisa dilihat penampilan Ajax di tangan Erik ten Hag sangat-sangat mengenakan untuk bisa dilihat, bahkan hasilnya pun juga luar biasa, mendominasi Eredivisie Liga Belanda dan juga bahkan menular kan di kompetisi Eropa di Champions League, membuat banyak sekali kejutan. Nah, Tottenham Hotspur nampaknya melihat posisi dari sporting director ataupun juga technical director ini penting, tapi berbeda dengan Nagelsmann. Masih ada simpang siur di sana, masih ada ketidakjelasan, dan menurut gua ini akan berpengaruh ke seorang, ya betul, Harry Kane. Penyerang ini dikaitkan, ya kan, kabarnya diminati oleh Manchester United, bahkan oleh Erik ten Hag. Manchester United akan memprioritaskan secara utama ya untuk lini depan striker yang bisa memberikan jaminan ataupun garansi banyak gol di musim depan. Harry Kane tentu saja walaupun usianya sudah 29 tahun tapi dinilai merupakan salah satu kualitas yang bisa memenuhi beberapa poin tersebut karena dilihat dari track recordnya bersama tim sekelas Tottenham Hotspur. Nah, ini menurut gue sangat menarik. Musim ini Tottenham Hotspur menurut gue kecil peluangnya ya untuk bisa lolos ke Eropa. Oleh karena itu, Harry Kane yang sudah mendapatkan banyak gelar individu, jika ingin mendapatkan gelar yang lebih, artinya trofi, di mana banyak pemain profesional menginginkan gelar tersebut kan, trofi bersama dengan tim yang dibelanya, ya pilihannya menurut gua dengan situasi saat ini ya yang terjadi di Tottenham Hotspur, ya mungkin pindah. Karena gua melihat begini, sporting director saja mereka sedang mencari nih. Julian Nagelsmann ingin rekomendasi dari dia yang masuk. Tottenham Hotspur justru sebaliknya ingin ditunjuk dulu, baru setelahnya menunjuk manajer.
Ini kan tidak selesai di tahap seperti itu saja. Setelahnya akan ada apa? Akan ada proses lagi, pembangunan ulang tim. Dan ini akan memakan waktu, apalagi di kompetisi sepak bola yang sangat ketat, Premier League. Menurut gua akan sangat sulit sekali ya untuk bisa mendapatkan hasil instan. Gua melihat tim-tim seperti Manchester City, Liverpool, Chelsea saat ini pun juga demikian. Arsenal yang sempat menguasai pucuk pimpinan selama berpekan-pekan. Mereka juga memiliki proses dengan Arteta dan juga Edu-nya. Tottenham Hotspur pun juga demikian. Dan menurut gua, besar kemungkinan ya, gua nggak bilang 100%, tapi besar kemungkinan Harry Kane ya bisa jadi akan cabut. Kalau dia memang melihat atau menilai trofi merupakan sesuatu yang ingin diraih karena belum diraih sampai dengan sejauh ini. Karirnya menurut gua di usia 29-30 ini akan mencapai mungkin salah satu puncaknya ya, kalau dia bisa memanage dengan baik. Artinya bagaimana? Kalau dia bisa memilih tim yang tepat, maka menurut gua ini mengingatkan betul ya akan seorang Robin van Persie contohnya, ataupun Dimitar Berbatov. Ketika ya di usia-usia matangnya itu dia memilih pindah kebetulan ke Manchester United, di mana banyak juga pemain di usia seperti itu ya, artinya 29-30 mulai menurun, tapi justru meningkat lagi. Kalau dia bisa memilih tim yang tepat dengan manajer staf kepelatihan yang tepat juga, yang bisa memberikan ruangan pengembangan lagi bagi potensi maupun juga kapasitasnya. Jadi ini menurut gua sangat menarik. Ada kabar disebutkan oleh Fabrizio Romano, Arne Slot, pelatih dari Feyenoord yang selama beberapa musim ini sangat sukses dengan klub Belanda ini. Baik itu di kompetisi Eredivisie ya, barusan juara, tapi musim-musim lalu juga menurut gua sangat baik ya, tetap konsisten berada di papan atas. Lalu juga kompetisi Eropa, bagaimana musim lalu ke final Conference League, musim ini cukup jauh melangkah di Europa League, dikabarkan diminati oleh Tottenham Hotspur. Sama juga gue melihat Arne Slot bisa berkembang dengan bagus di Feyenoord karena technical director dari Feyenoord ini juga luar biasa. Musim lalu sekitar 70 ataupun 80% pemain dari Feyenoord itu cabut. Baik pemain pinjaman yang kembali ke klub asalnya maupun beberapa pemain yang dijual oleh Feyenoord. Klub berhasil mendatangkan talenta-talenta bagus disatukan oleh Arne Slot. Arne Slot bagus dalam menyatukan, tapi jangan lupa yang mendatangkan bukan dia. Yaitu adalah elemen-elemen lain di Feyenoord. Lalu, faktor nomor 2. Arne Slot menurut gue selama ini sejauh ini belum pernah bekerja sama dengan pemain-pemain bintang dengan nama besar, dengan harga mahal. Tentu saja ini memiliki tantangan yang berbeda ya, ketika dia mengatur pemain yang mungkin harganya nggak begitu tinggi, pemain yang memang berasal dari Rotterdam, pemain yang ingin mengembangkan potensinya, pemain muda terutama ya, di klub pertamanya di Eropa. Tentu saja ini kan berbeda dengan ya situasi-situasi dengan pemain-pemain yang harganya mahal, pemain bintang, sehingga ini juga akan memakan proses kalau seandainya memang Arne Slot pindah ke Tottenham Hotspur untuk bisa mengelola klub tersebut. Belum lagi kita berbicara soal negara yang berbeda, kultur yang berbeda, sepak bola yang berbeda, kompetisi yang berbeda, exposure yang berbeda, branding yang berbeda, tantangannya pun juga akan berbeda. Jadi ini akan menarik, balik lagi ya, untuk seorang Harry Kane. Lalu Dusan Vlahovic, pemain yang juga dikaitkan dengan Manchester United ini dikabarkan diincar oleh Chelsea. Kabarnya harganya sekitar 80 juta euro, walaupun menurut Fabrizio Romano belum ada pembicaraan antara Chelsea dan juga Juventus terkait dengan Dusan Vlahovic. Pemain ini dikaitkan dengan Manchester United ya kan, dikabarkan juga menjadi salah satu alternatif. Poinnya adalah kalau menurut gue harga 80 juta. Artinya apa? Budget musim depan 100 juta plus angka penjualan pemain, ini nampaknya akan sangat ketat karena alternatifnya juga ternyata mahal ya untuk posisi depan. Harry Kane dikabarkan 90-100 juta, Vlahovic alternatifnya ternyata juga mahal, ada di angka 80 juta. Sementara Manchester United harus memperkuat bukan hanya lini depan saja untuk musim depan, tapi ada juga lini belakang dan juga lini tengah. Jadi ya ini harus betul-betul diatur secara cermat ya. Terakhir yaitu adalah kabar terkait dengan Frenkie de Jong. Ada klarifikasi yang dilakukan oleh Frenkie de Jong dengan salah satu media NOS ya, media Belanda. Dia mengatakan kalau memang betul musim lalu ada pembicaraan
antara Manchester United dengan Barcelona. Tapi menurut Fabrizio Romano, intinya adalah Frenkie de Jong tidak pernah menolak Manchester United. Yang dia inginkan adalah dia tetap ingin di Barcelona. Dia suka kotanya, dia suka klubnya, dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di Barcelona. Sehingga ya dia memutuskan untuk tetap stay di klub Katalan tersebut. Musim ini bagaimana? Barcelona ada ancaman ya, financial fair play yang sangat mungkin mengharuskan mereka untuk melepas pemain, menjual pemain untuk sekali lagi menghindari financial fair play itu tadi. Erik ten Hag selalu suka dengan Frenkie de Jong, sempat bekerja sama di Ajax, bahkan terlihat jelas musim lalu Erik ten Hag sangat-sangat menginginkan Frenkie de Jong, sehingga manajemen Manchester United sangat serius datang langsung ke Barcelona, bukan cuma sekali, berkali-kali, lalu juga dengan sabar ya, menunggu dengan waktu yang lama. Ini kenapa? Karena memang Erik ten Hag sangat menginginkan Frenkie de Jong di skemanya. Tapi realitanya saat ini, Busquets cabut, Frenkie de Jong, seperti yang gue katakan di Twitter, bagi Sobat Football United yang sudah follow ya, gue katakan ini kesempatan bagi Frenkie de Jong untuk bisa rise and shine ya, artinya lebih bersinar lagi di posisi yang memang naturalnya dia, yang selama ini dimainkan oleh Sergio Busquets, akan dimainkan oleh Frenkie de Jong. Louis van Gaal juga sudah mengatakan demikian ya. Lalu Fabrizio Romano mengatakan kalau Xavi Hernandez sangat menyukai Frenkie de Jong, sehingga baik itu dari tim kepelatihan maupun manajemen dan juga sang pemain sendiri, nampaknya peluangnya sangat besar sekali akan tetap stay di Barcelona. Artinya apa? Manchester United, Erik ten Hag harus realistis ya. Pemain ini pemain bagus, gua juga suka Frenkie de Jong, tapi harus realistis. Lini tengah Manchester United di sektor pivot harus diperbaiki dengan apa? Mendatangkan pemain baru yang mungkin juga harganya akan tinggi. Tapi jangan lupa, ada kabar juga kan Manchester United ini sedang mendekati Adrien Rabiot secara gratisan. Nah, Adrien Rabiot juga dikatakan merupakan pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag menjadi alternatif kan setelah Erik ten Hag ini tidak mendapatkan Frenkie de Jong pada saat itu di musim panas tahun lalu. Apakah ini akan terjadi? Kita lihat saja di musim panas ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar tadi, ulasan gue, ada pendapat lain, berbeda pendapat, nggak masalah, asal sopan. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.